Itu. Lidahku benar-benar keluh. Aku tak yakin alasan apa yang bisa membuat Mama percaya. Kamu berselingkuh, Mama membelalakan kedua matanya. Spontan membuatku kalang kabut dan serasa kehilangan pijakan. Jawab, Mama mencengkeram kerah jaketku. Aku tak menyangka bahwa dia akan semarah ini saat tahu bahwa aku main serong. Ini karena Risa, Ma. Dia tidak melakukan kewajibannya sebagai istri dengan baik. Akhirnya, bibirku lancar juga mengeluarkan sebuah statement. Mata Mama masih membeliak. Dia seakan masih tak percaya dengan ucapanku. Kenapa tidak kalian bicarakan baik-baik, Semua jadi berantakan. Mama yakin bahwa Risa pasti ada alasan meninggalkan rumah ini, meskipun perbuatannya tidak bisa dibenarkan sama sekali. Mama mengeluarkan suara yang nyaring. Benar-benar membuat nyaliku sangat kerdil di hadapannya. Ternyata aku memang lemah jika berhadapan dengan wanita ini. Besok kita ke rumah sakit. Kita datangi Risa dan bosnya. Klarifikasi atas tindakan mereka, apakah memang berselingkuh atau tidak. Nama baik keluarga kita tidak boleh dicoreng oleh perempuan miskin itu pokoknya. Baik, Ma. Aku setuju, jawabku sambil menatap yakin pada Mama. Namun, perselingkuhanmu tidak bisa dibenarkan, Mama tidak suka, tegas Mama masih dengan wajah garangnya. Almarhum ayah tidak pernah mengkhianati Mama sampai embus napas terakhirnya. Beliau setia. Kamu juga harus seperti itu. Ayah begitu karena Mama baik dan melayani suami dengan sempurna. Tidak seperti Risa yang egois, sombong, dan berlagak hebat. Sejak bekerja dia bagaikan perempuan yang memegang kendali rumah tangga. Bahkan melayani kebutuhan biologisku pun enggan. Bagaimana aku tak mendua, Ma? Wajar, kan? Aku ini lelaki. Keadaan kini bisa kembali kukuasai. Mama harus tahu bahwa akulah yang benar, bukan Risa. Mama kemudian terdiam. Dia bagai berpikir sejenak, sedang Indi terus menggamit lengan ibu kami sembari memasang wajah bingung sekaligus resah. Kita selesaikan besok. Akhirnya hanya kalimat itu yang keluar dari bibir Mama. Baik, Ma, jawabku sembari menunduk lesu. Memperlihatkan wajah tertekan, padahal hati ini rasanya ingin memberontak dan mau cepat-cepat besok saja agar bisa memberikan bogem mentah pada dokter songong yang membawa pergi Risa. Ingat, cicilan motor Indi belum dibayar. Besok Mama nggak mau tahu, sudah harus tersedia. Kalimat penutup Mama membuat kepalaku berdenyut. Duit lagi. Terpaksa besok aku harus mengorek uang bengkel meskipun belum tutup buku. Risa, sial *N sekali kamu. Coba kamu tidak pergi dari rumah, kan ini seharusnya adalah tanggung jawabmu. Dasar perempuan, sama saja menyusahkannya. Tidak Lestari, tidak Risa. Sama-sama membuat hidupku berantakan. *****. Malam harinya aku sama sekali tak bisa memejamkan mata. Beberapa kali kuhubungi nomor telepon Risa, tetapi tak aktif. Pesan teks maupun suara telah kukirimkan, tetapi hanya centang satu abu-abu. Kalau Lestari, aku tak mau ambil pusing. Bodoh amat. Terpenting, besok kupastikan dia sudah haid. Kalau belum juga, jalan terakhir akan kupakai. Kubawa dia ke dukun pijat yang biasa dipakai jasanya untuk menggugurkan kandungan. Tanggung jawab, cuy. Tidak bakal. Setelah kandungan Lestari hilang pun, aku juga akan meninggalkan gadis si *L tersebut. Biar dia tahu, bahwa tak bakalan ada laki-laki yang mau serius padanya. Ya, cuma mau tubuhnya lah. Memangnya apa yang bisa diharapkan dengan hidup bersama gadis miskin yang orang tuanya selalu minta uang dan uang? Aku tidak bakal masuk ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Cukup Risa yang menyusahkanku. Tak bakal kuulangi lagi kebodohan yang serupa. Hingga pagi menjelang, aku juga tak dapat memejamkan mata sama sekali. Gelisah. Pikiranku hanya tertuju pada Risa. Kemana perempuan itu? Sedang berbahagiakah dia dengan si dokter sombong tersebut? Enak sekali. Aku tak bakal ikhlas jika bayangan ini jadi kenyataan. Susah-susah ku sekolahkan, masa dia enak-enaknya bisa bersama dokter kaya seperti itu? Kalau memang dia ingin lari dariku, bayar dulu semua utang-utangnya. Ya, tentu saja biaya kuliahnya tersebut kuhitung sebagai utang. Mana mau aku rugi. Pagi-pagi sekali, Mama sudah mengetuk pintu kamar. Aku dengan terpaksa membukanya. Ada apa, Ma? Tanyaku dengan wajah yang lesu akibat belum tidur semalaman. Kamu jadi ke rumah sakit? Tanya Mama. Jadi, setelah mandi aku berangkat. Mama ikut kan?
Mama memasang wajah ragu. Kayaknya enggak, deh. Mama sakit kepala. Mah kambuh. Mungkin syok karena kabar kemarin. Mama memijit-mijit pelipisnya. Wajah beliau pun tampak pucat. Ya, sudah. Biar aku yang selesaikan masalah ini, Ma. Mama istirahat saja di rumah. Indi hari ini sekolah, kan? Sedikit banyak aku merasa kecewa. Bagaimana tidak? Padahal kan kalau ada Mama yang ikut mengamuk, aku jadi semakin pede untuk mencaci maki Risa dan bosnya. Namun, tak apalah. Sebagai seorang lelaki aku harus berani maju sendiri, terlebih ini menyangkut harkat dan martabat. Iya, jangan lupa uang motornya, Nanti dia ngambek nggak mau berangkat sekolah. Mendengar kata-kata Mama, aku jadi tambah lemas. Iya, Ma, kuusahakan. Aku masuk lagi ke kamar. Bersiap untuk pergi mandi dan berangkat ke rumah sakit untuk memberikan konfrontasi pada Risa yang entah maunya apa tersebut. Namun, entah mengapa, perasaanku hari ini sangat tak enak. Seperti ada sesuatu buruk yang bakal terjadi. Akan tetapi, aku tak tahu apa hal buruk tersebut. Duh, kenapa jadi ragu begini? Apa seorang Rauf takut? Tidak boleh. Aku adalah lelaki pemberani. Kalau cuma menyikat dokter banci itu, kecil bagiku. Lihat saja kulitnya yang putih dan dandanan klimis miliknya. Paling-paling homo. Mana berani kalau duel denganku. Tak ingin buang waktu, aku langsung mandi. Pikiranku masih terbang ke sana kemari, bahkan setelah aku bertukar pakaian sekalipun. Kali ini kupilih kemeja warna biru dongker dan celana jeans yang masih baru 3 kali kupakai. Sengaja aku berdandan rapi agar si dokter tak meremehkanku. Ingat, meski aku cuma pemilik bengkel, begini-gini aku pengusaha dan pemilik modal. Beda dengan dia yang hanya jongos bayaran tersebut. Cuih, tak sudi aku untuk bersaing dengannya meski dia kaya sekalipun. Paling kaya juga punya orang tua. Tanpa sarapan, aku memutuskan untuk langsung berangkat padahal baru pukul 6.45 pagi. Aku tak ingin ketinggalan momen soalnya. Kalau bisa kugerebek mereka saat di parkiran. Kuat feelingku bahwa Risa dan dokter tersebut pasti akan berangkat sama-sama. Lihat saja, nanti bakal kupermalukan mereka berdua. Mengendara dengan kecepatan tinggi membuatku tiba di rumah sakit pada pukul 7:05 pagi. Saat itu parkiran masih belum terlalu padat. Namun, sudah banyak orang yang datang untuk berobat. Aku sengaja menunggu di parkiran semalam, tempat Risa menginjak-injak harga diriku di depan halayak ramai. Dugaanku kuat bahwa dokter tersebut akan membawa mobilnya ke sini. Hampir 10 menit aku menunggu dan benar saja, sebuah mobil sedang warna putih datang dan melambatkan lajunya di parkiran depan tempat aku menemukan Risa semalam. Aku yang sigap berdiri di bagian parkir motor tepat di seberang parkir kendaraan roda 4 tersebut, langsung melangkah cepat demi menyergap 2 orang yang kupastikan sedang berada di dalam mobil tersebut. Mataku membeliak saat menemukan Risa keluar lebih dahulu dan disusul oleh lelaki tinggi berkemeja lengan pendek warna kuning kentang. Tanpa babi bu lagi, aku langsung mengantamkan bogem ke wajah lelaki itu. Laki-laki bajingan, perebut istri orang. Tak puas sekali pukul, aku menghadiahinya pukulan kedua. Tolong, teriakan Risa tak kugubris sama sekali. Aku fokus menghajar lelaki yang tampak syok dan menatapku dengan mata yang tajam. Buk, plak, tamparan balasan membuatku seketika terhuyung dan jatuh terempas di tanah. Tak kusangka lelaki itu cepat menguasai peramianan dan kini telah berada di atas perutku. Ada apa ini Pak Dokter? Sebuah suara disusul dengan kerumunan orang membuat nyaliku benar-benar hancur. Tolong amankan lelaki ini, Pak Satpam. Dia menyerang saya. Ucapan dokter itu membuat kupingku benar-benar panas. Sementara mataku masih tertuju pada dirinya yang betah menindihku padahal sudah kucoba untuk mendorongnya. Kamu yang melarikan istriku. Kamu perusak rumah tangga orang. Aku berteriak kalap. Namun, sebuah pekikan membuatku makin tersudutkan. Kamu yang berselingkuh, Mas Rauf. Kamu yang menghamili perempuan lain. Enyah kamu dari sini. Jangan bikin aku malu. Dokter tersebut bangkit dari perutku, menyisakan rasa nyeri di tubuh ini akibat terempas di atas paving block. Mari ikut kami ke pos. 2 orang satpam menarik kasar pakaianku. Aku bagai anjing mereka perlakukan. Terlebih lagi sorot mata orang-orang yang mengerumuni. Seolah jijik kepadaku. Si asteris L. Bajing asteris N. Kalian semuaan asteris Eng. Plak.
Sebuah tamparan kembali mendarat ke pipiku saat aku sudah berjalan dengan diseret dua orang satpam. Mataku benar-benar membelalak saat tahu itu adalah ulah Risa. Tindakanmu akan kulaporkan ke polisi. Ingat itu. Risa tampak ikut berjalan di samping kami sambil berteriak kesetanan. Aku ingin sekali menjambak rambutnya, tetapi tak bisa. Riz, jangan buang waktumu untuk melihat laki-laki iblis seperti dia. Kita ke poli saja. Rupa-rupanya si pahlawan kesiangan pun ikut campur. Dia malah menarik tangan istriku dan coba untuk menghentikan langkahnya yang hampir mensejajari kami. Roger, Pos 1 memanggil Pos 2. Ada polisi mencari buronan pelaku penganiayaan. Mohon merapat ke Pos 1 untuk koordinasi. Suara talkie-walkie yang berada menempel di dada seorang satpam berambut botak dengan seragam serba hitam tersebut berbunyi. Mendengar kalimat tersebut, sungguh mati dadaku ingin pecah meledak berkeping. Roger, Pos 2 akan segera ke sana. Ganti. Jalannya cepat. Jangan bikin orang susah. Satpam bertopi tadi menarik keras tanganku dan mencengkeramnya dengan sangat erat. Si Asteris L. Sok hebat sekali mereka. Rekan di sebelahnya yang tinggi besar berkulit legam tersebut sama kasarnya dan terus memegangi lenganku dengan sangat kencang. Aku digiring menuju pos pengamanan yang berada di dekat gerbang masuk sebelah timur dan menjadi tontonan orang ramai. Pokoknya aku ingin menghajar suamiku ini. Mas, dia harus dapat balasan karena sudah memukulmu di depan orang ramai. Belum sempat hilang kesalku dengan dua satpam ini, kalimat dari Risa yang terus mengikuti langkah kami benar-benar membuat kuping ini panas. Awas kalian semua, aku akan balas satu persatu perbuatan kalian. Semoga yang dimaksud di talkie-walkie tadi bukan aku. Namun, mengapa malah membuat jantungku berdegup kencang tak keruan? Buronan pelaku penganiayaan? Tak mungkin aku. Mana berani Lestari melaporkanku ke polisi. Akan tetapi, menagapa perasaanku kian tak nyaman terlebih saat memandang sebuah mobil bak terbuka milik polisi yang terparkir tepat di depan pos satpam sana. Ark, si Asteris L. Hari ini betul-betul si Asteris L. Bersambung. Lanjut cerita siapa, nih,